Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah tabaraka taala, Asma'ullah ta'ala, semua nama-nama Allah ta'ala yang maha tinggi, kulluha husna, seluruhnya adalah husna, yang maha sempurna kebaikannya, baik. Dalam bahasa Arab baik itu disebut hasan, lebih baik ahsan, yang terbaik husna. Maka nama-nama Allah adalah yang terbaik. Berkata al-musannif hafizahullah, laqad imtadaha Allah fil Qur'anil Karim asma'ahu al-'azimah. Allah telah memuji dalam Al-Qur'anul Karim nama-namanya yang begitu agung, biwasfiha kulliha anna husna, di mana Allah menyifati semua nama-nama Allah itu adalah husna. Ghayatun fil husni, ghayatun fil husni, yang paling terindah. Semua nama-nama Allah itu indah. Wa takarrara wasfuha bidzalika fil Qur'ani fi arba'ati mawadhi'a. Berulang-ulang Allah menyebutkan namanya semuanya husna, sempurna keindahannya pada 4 tempat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, terbaik, terindah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, biarkan, tinggalkan, tak usah pedulikan orang-orang yang ilhad di dalam nama-namanya. Apa makna orang-orang yang ilhad dalam nama-namanya? Al-hada yulhidu, maknanya adalah amal milu, menyimpang. Tinggalkan orang-orang yang menyimpangkan nama-namanya. Ilhad dalam nama-nama Allah maknanya adalah mentakwilkan nama-nama Allah dengan nama lain, dengan takwil yang batil. Itu ilhad. Di antara makna ilhad, ya, terkandung dalam makna ilhad pertama, merubah nama-nama Allah kepada nama lain. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy merubah nama Allah menjadi Al-Latta, diperuntukkan bagi berhala mereka. Nama Allah Al-Aziz dirubah menjadi Uzza, diberikan kepada berhala-berhala mereka. Ini makna ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan kepada Allah nama-nama yang tidak pernah Allah menyebutkan dirinya dengan nama tersebut. Bagian daripada ilhad di dalam nama-nama Allah. Adapun ilhad dalam sifat-sifat Allah adalah, ya, ilhad dalam sifat-sifat Allah maknanya adalah menafsirkan sifat-sifat Allah kepada sifat-sifat lain. Sebagaimana mereka menafsirkan makna istawa dengan istaulah. Allah bersemayam, kata mereka bukan bersemayam, tapi maknanya adalah bukan maknanya bersemayam, tapi maknanya adalah menguasai. Allah menguasai arasy. Tak layak Allah bersemayam karena konsekuensinya dia harus membutuhkan tempat, diliputi tempat. Menurut mereka, ini namanya ilhad. Padahal Allah bersemayam tidak sama dengan bersemayam di makhluk. Tak layak mengatakan Allah memiliki wajah, hanya makhluk memiliki wajah. Maka wajah maknanya adalah iradah, al-ihsan. Allah SWT berkehendak untuk memberikan kebaikan. Ini namanya ilhad dalam bab sifat. Ilhad dalam bab sifat. Walaupun ada tentunya makna ilhad selain daripada merubah sifat-sifat Allah kepada sifat lain. Di antaranya adalah menafikan sifat-sifat Allah itu sifat. Itu namanya ilhad. Atau menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk namanya ilhad.
Maka Allah berfirman, "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Tinggalkan orang-orang yang ilhad dalam nama-namanya. Orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan dengan apa yang mereka lakukan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya yang tadi dalam surah Al-A'raf ayat 190. Dalam ayat lainnya dalam surah Al-Isra ayat 110, qulidullah, katakanlah Muhammad, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Awidur Rahman, berdoalah, mintalah kepada Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman semuanya satu. Dialah Allah Ar-Rahman. Dialah Ar-Rahman Allah. Qulidullah, berkata Allah tabaraka taala, katakan Muhammad, mintalah kepada Allah atau mintalah kepada Ar-Rahman. Ayyan ma tad'u, manapun nama-nama yang engkau berdoa dengannya, falahul asmaul husna. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang husna, yang sempurna keindahannya. Orang-orang Arab mengatakan ya dalam bentuk pengingkaran kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau mengatakan kami memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak, engkau juga memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Dalam doa-doamu engkau mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, banyak Tuhanmu. Maka Allah katakan ya walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang banyak. Dialah Allah, dialah Rahman, dialah Rahim. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Makhluk saja terkadang memiliki 5 nama, 7 nama. Dialah si Udin, dialah si Ucok, ya, dialah si Tagor, dialah si Tigor. Boleh enggak? Ada. Ada. Ya, makhluk satu orang. Ya. Kadang-kadang di kampungnya dipanggil si Ucok. Nanti sampai dia ke kota, dia rubah namanya si David, padahal dia aja. Orangnya enggak 2, enggak 3. Maka boleh dikatakan hey David, hey Ucok, hey Tigor. Orangnya satu juga. Dalam makhluk boleh. Kenapa bagi Allah tidak boleh? Bedanya nama-nama Allah semuanya husna, sempurna keindahannya. Karena setiap nama tersebut memang dikandung dalamnya sifat. Ya. Sehingga ulama mengatakan nama Allah SWT bukan a'laman mahdhan, bukan nama-nama belaka, tapi mengandung sifat. Karena itulah dia husna. Adapun makhluk nama-namanya boleh saja husna, boleh saja nama-namanya baik, tetapi hanyalah kadang-kadang a'lam, hanyalah nama tanpa dikandung sifat yang benar. Namanya Hamid, artinya yang sangat terpuji, tapi pencopet. Ini enggak husna. Namanya Karim, Maha Mulia. Ya, tapi kedekut. Ini tidak husna. Ya. Fad'uhu biha. Kata Allah, khulidullah, katakan Muhammad, berdoalah, mintalah kepada Allah atau mintalah kepada Ar-Rahman. Ayyan ma tad'u, manapun nama yang kalian berdoa dengannya, falahul asmaul husna. Sungguh dia memiliki nama-nama yang husna. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat ke-8, Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia. Lahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang husna. Dan dalam surat Al-Hasyr pada ayat 24, Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, huwallahu. Dialah Allah, Al-Khaliqu. Dialah Allah yang memiliki nama Al-Khaliq. Artinya sang pencipta. Al-Bari, sang pembentuk. Ya, nama Allah Al-Bari. Saya menerjemahkan sang pembentuk, bukanlah itu nama Allah, tapi itulah merupakan terjemah yang mendekatinya. Maka jangan kita berdoa ya Tuhan sang pembentuk, ya tidak. Karena sang pembentuk bukan nama Allah. Ya. Ya Tuhan pencipta kami, Tuhan pencipta kami bukan nama Allah. Namanya apa? Al-Khaliq. Itu hanyalah terjemahan yang kita berupaya mendekatkan maknanya. Ya. Maka jangan sebutkan nama Allah adalah sang pencipta. Enggak, itu terjemahan. Nama Allah adalah Al-Khaliq, yang maknanya
dalam bahasa kita yang mendekatinya adalah Sang Pencipta. Karena ada nama-nama yang begitu dekat maknanya. Antara khabir dengan alim, mirip-mirip maknanya. Alim, Tuhan yang maha berilmu, ilmunya tak terbatas dengan segala sesuatu, yang kecil yang besar. Al-khabir, ya, al-khabir ini maha mengetahui detail perkara, ya. Kalau al-alim lebih umum daripada al-khabir. Al-khabir sampai apapun yang terkecil sekalipun diketahui Allah SWT secara detail. Berapa jumlah debu-debu pun Allah tahu. Berapa jumlah pepasir di pantai pun Allah tahu. Ini namanya khabir. Makanya payah kita kadang-kadang menerjemahkan, ya. Antara al-bari dengan al-musawwir begitu dekat maknanya. Al-bari yang membentuk, al-musawwir juga yang membentuk. Sulit kadang kita menerjemahkannya. Kata Allah, huwallah, dialah Allah, Tuhan yang berhak diibadati. Karena kata-kata Allah bermakna dzul ilah, dzul uluhiyah. Maknahu adalah, maknanya dzul ibadah. Dialah Tuhan pemilik semua bentuk ibadah. Ibadah hanya untuknya. Al-Khaliq, Sang Pencipta, dialah Allah yang maha mencipta. Al-Bari, yang membentuk. Membentuk apa? Membentuk semua makhluknya sebagaimana dia kehendaki. Al-Bari'u, ya, Al-Musawwir, yang menggambar. Subhanallah, ya, Al-Musawwir yang menggambar. Bahasa Arabnya gambar apa? Suratun, gambar, ya. Biasanya orang ketika mewujudkan rumah, dia gambar terlebih dahulu, ya. Al-Musawwir, Al-Bari, membentuk. Begitu dekat mana antara membentuk dengan menggambar. Subhanallah. Semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan telah Allah gambar, telah Allah bentuk dengan bentuk yang layak baginya. Allahu Akbar, dengan sempurna. Setiap makhluk sempurna baginya apa yang Allah bentuk, ya, dan berbeda-beda semua makhluk. Ada yang lehernya pendek, bahkan tak berleher sebagaimana gajah, ya, tapi Allah panjangkan apanya? Belalainya dibuat panjang. Subhanallah. Ada binatang yang panjang lehernya, tapi tak panjang mulutnya, sebagaimana jerapah. Semuanya Allah ciptakan, ya. Terkadang warnanya mirip-mirip. Yang ada di lautan warnanya loreng, dalam lautan, ya, di daratan juga ada yang warnanya loreng-loreng. Subhanallah, mirip-mirip, ya. Macan tutul itu di daratan, dalam lautan ada ikan yang mirip-mirip dengan ikan macan tutul. Warnanya mirip-mirip, belang-belang. Subhanallah, semua sempurna. Ya, antara zebra dan jerapah warnanya mirip-mirip tapi beda. Ya. Antara harimau akar, semuanya Allah telah bentuk, semuanya telah Allah Subhanahu wa taala gambar dengan gambar yang layak bagi masing-masing. Ya, Allah buat makhluk yang terbang, banyak yang terbang, berbeda-beda. Capung terbang dengan 4 sayapnya yang aneh, kupu-kupu terbang dengan 4 sayapnya juga yang indah, burung terbang dengan sayapnya, ayam tak bisa terbang walaupun punya sayap. Subhanallah. Ada itik yang badannya besar, ternyata juga bisa terbang jauh sejauh-jauhnya. Bahkan ikan pun ada yang Allah buat terbang. Ikan terbang, Allahu Akbar. Tuh lihat di YouTube, ikan terbang, nanti klik. Subhanallah. Bagaikan burung dia terbang, tapi tak jauh-jauh. Ketika dikejar ikan-ikan besar, dia naik ke atas, terbang dengan sayap-sayapnya. Subhanallah. Untuk dapat menyelamatkan dirinya daripada kejaran ikan yang besar. Terkadang terbang dari atas, ada burung di atas yang siap untuk memangsanya. Kadang dia masuk lagi karena ada burung. Subhanallah. Ya, selamat dari kejaran di bawah, tak selamat dari kejaran di atas. Kadang lompat dari bawah, dimakan di atas. Subhanallah. Allah buat burung-burung yang di udara menikmati makanan dalam lautan. Kadang-kadang ikan dalam di lautan juga Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan nikmat makanan ikan-ikan, makanan burung-burung yang di udara. Kadang-kadang burung mendekat, terkam oleh ikan. Subhanallah. Masing-masing telah Allah tentukan dengan ketentuannya. Dan tidak sama burung elang dengan terbangnya, dengan kehebatannya, dengan burung-burung pemakan ikan. Mulutnya yang berbeda, karakternya yang subhanallah. Perhatikan burung-burung terbang itu yang mangsa ikan, ketika dia jatuh ke bawah, kuncup bagaikan torpedo. Begitu kencangnya, zup masuk ke dalam, langsung dapat. Allahu Akbar. Kalau elang tiru seperti itu, habis elang.
Masing-masing yang tentukan. Allahu Akbar. Itulah namanya Al-Khaliqu. Apalagi Al-Bari'u, Al-Musawwiru. Subhanallah. Tak ada yang keliru, ya. Tak ada yang keliru. Semuanya sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Musawwiru lahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawat. Bertasbih kepadanya semua yang terdapat di langit, berupa malaikat-malaikat, angin bertasbih, petir bertasbih, awan bertasbih, burung-burung bertasbih. Ya, ma fis samawati, bintang-bintang bertasbih, bulan bertasbih, matahari bertasbih. Semua planet-planet bertasbih yang jumlahnya miliaran. Wal ard, dan semua yang di bumi bertasbih kepada Allah. Ya. Binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, manusia-manusia dari orang-orang mukmin kecuali orang-orang kafir dan bangsa jin yang kafir. Seluruhnya tunduk kepada ketentuan Allah kecuali makhluk yang bernama kafir, baik dari golongan jin dan manusia yang tidak pernah bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Dialah Tuhan yang Maha Perkasa, tak akan dapat dikalahkan. Ya. Yang Maha Bijaksana, semua ketentuannya sesuai.